Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa, teman-teman. Eh, sehat ya. Baiklah, sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, oke. Ini sudah di Oke, Semarang, kan? sudah. Coba-coba aku bungkur, waduh, energinya meleduk. Apa nih? Energi, Masya Allah. Membuncah iki. berat badannya jadinya kayak kayak apa ya? Kayak naik lah energinya gitu. Nge-fly kan, Bang? Wah, Di- jauh dongan Kemarin nih. kan apa namanya? Di Toto itu. Ukur jalur liver kan. Pas tengah malam tuh bangun kayak kayak apa ya? Kayak estase gitu. Jadi energinya besar, tubuhnya itu ya kayak udah padahal baru tidur berapa jam gitu. Kayak ringan banget. Oke lah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin uh, program kita. Kita mulai dari kompleksitas adalah persepsi ego atau pikiran ya. Jadi mungkin kalau bahasanya ruwet, keruwetan, keruwetan. Satu pisau tajam dapat menembus ratusan objek yang berbeda atau hanya ada satu tindakan tunggal yang harus dilakukan. Secara analogi, hanya ada satu konsep kunci sederhana yang diperlukan untuk menguraikan semua rintangan ego, yaitu ego hanya memiliki ketergantungan terhadap satu hal, yaitu kesenangan, keuntungan subjektif. Karena ego itu kan lagi-lagi ya, satu konsep kunci sederhana ego itu kan rasa kesayaan ini adalah diriku kan. Itu kan suara ego, rasa kesayaan ini adalah diriku sendiri. Itu kan ego. Kalau ini kan setara dengan la ilaha illa ana. Nah, untuk mengatasi nature alami dari ego itu memang hanya butuh satu konsep sederhana gitu, la ilaha illallah. Bahwa rasa kesayaan ini dirinya, bukan diriku. Rasa kesayaanku ini adalah dirinya gitu. Ya kan? Itu langsung rontok ego itu. Jadi cukup itu aja aslinya. Makanya la ilaha illallah itu kalimatul hak. Ya kalimatul hak. Kan orang ruwet itu
itu kan mikirin masa depan dirinya kan. Maksudnya, aduh gimana ya masa depanku loh. Wong itu dirinya kamu pikiri. Tapi itu berat ya, berat. Soalnya itu kesadaran spiritual. Jangan sampai kesadaran spiritual itu keliru. Itu harus dibimbing tuh, cara apa ya? Cara merekontekstualisasi rasa kesayangan ini adalah diriku sendiri. La ilaha illa ana menjadi la ilaha illallah, itu harus ada yang bimbing. Jangan sampai menjadi brutal. Ya kan? Tapi memang konsep kunci sederhananya ya sesimpel itu aja gitu. Bagaimana orang itu shifting dari S kecil ke S besar. Tapi kan shiftingnya ini dia melalui proses irsad kan ya. Jadi kayak gini, dia harus yang S kecil ini harus terus-menerus dikonfrontasi dengan kebenaran bahwa rasa kesayanganmu itu dirinya loh. Gimana nih Bang? Waduh, ini saya udah mau bangkrut loh. Itu kan dia datang dengan menyimpulkan bahwa diriku ini sedang dalam bahaya kan. Loh, kok bisa bahaya Bang? Rasa kesayangan itu dirinya kok. Ngapain kamu mikirin dirinya? Ah, Ferawosi itu gitu. Ferawosi itu menganggap rasa kesayangannya itu dirinya sendiri. Padahal kan itu menganggap rasa kesayangan ini diriku sendiri. Padahal kan itu dirinya. Kalau dirinya kan ya masa lebih pintar kamu daripada dia gitu. Harusnya itu lebih pintar dia kan. Tapi ego itu nggak mau nggak. Ini diriku gitu. Seperti itu. Jadi ya pencerahan itu ya prinsipnya satu, la ilaha illallah. Kalau diterangkan kayak begini, oh, nah setelah la ilaha illallah kan dia otomatis rasa kesayangannya itu menjadi transenden. Ketika rasa kesayangannya transenden, ojo lali, ruang waktu sudah include. Nah, jangan sampai lupa ruang waktu, transenden mulu, boh. Ruang waktu nggak include. Akhirnya lupa argo berjalan. Ya, yang bete apapun ya terserah lah. Lawong rasa kesayangan ini dirinya. Tapi pastinya yang bete itu yang terbaik dari potensinya kan. Masalahnya kan nggak yakin. Nggak yakin tuh berarti ego mengambil alih. Ego akan mendikte kapan bete-nya. Nah, ego sudah mulai lagi mengambil posisi. Soalnya ini ada yang punya kepentingan. Ketika ego menanyakan kapan bete-nya, situ dia mengambil posisi lagi. Rasa kesayangan ini adalah diriku sendiri. Seperti itu. Nah, setelah rasa kesayanganku ini adalah dirinya, nah itu kan sudah harus include ruang waktu. Dalam ruang waktu itulah kemanusiaan itu. Jadi peragakan dirinya pada sisi-sisi manusiawimu. Jangan kemudian tuh apa namanya ruang waktu tidak include. Itu jadi fatalis juga. Lama-lama itu jadi apa kodaria ya akhirnya. Lama-lama jadi kodaria. Pokoknya terserah dia lah.
Nah ya, tapi ruang waktu itu include. Di situ dibutuhkan ilmu, harus dibimbing tuh. Harus dibimbing. Jangan disimpul-simpulin sendiri. Tapi kalau dia seimbang, dia sadar bahwa ruang waktu itu include, dia jadi cerdas. Tapi kebanyakan orang lupa kalau ruang waktu itu include. Sehingga kok masih ada apa isu-isu hakikat, apa itu marifat dengan syariat. Lah kan syariat itu kan bagian dari ruang waktu yang include, dia diaturnya dengan hukum linier. Diaturnya dengan hukum syariat. Nggak bisa kemudian transenden terus nggak kena syariat lagi ya Bang. Ngawur. Kalau sudah transenden, ruang waktu include. Jadi nggak mungkin bisa dipisahin tuh. Kalau sudah apa namanya? Kalau sudah hakikat apa ya? Kalau sudah tinggi terus nggak syariat lah. Berarti dia nggak ngerti kalau transenden itu ruang waktu include. Seperti itu. Jadi banyak apa ya? Banyak pemodelan yang keliru di masyarakat kita itu soal spiritualitas. Jadi akhirnya apa? Orang takut masuk tarekat. Soalnya apa? Orang tarekat ini banyak yang nggak ngurus keluarga, banyak yang nggak ngurus bisnis. Loh, ruang waktu kok ditinggal. Itu hal-hal yang begitu itu hanya kurang model, kurang pemodelan aja. Makanya kalau di model kayak gini ya nggak bisa lari kamu dari syariat. Soalnya apa? Ruang waktu include. Nah ini ruang waktu kamu include. Mau lari kemana kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi memang tuh kalau tidak ada pemodelan visual, itu bisa 1.000 tafsir, bisa 1.000 pemanaan. Tapi kalau di model visual jelas dia nggak mungkin dia banyak tafsir. Wong itu kayak gitu kok, arahnya itu vertikal horizontal seperti itu. Jangan dekat-dekat dia sudah masuk tarekat lah. Seperti itu. Jadi kita kadang-kadang itu apa ya, ya, ya perlu pembenahan lah, perlu pembenahan, perlu pembenahan. Dan itu ya ego itu kan senangnya gitu ya, ego itu senang pada hal-hal yang sifatnya itu melanggar kebenaran. Itu sifat ego itu satu. Dengan begitu dia ada gitu. Ini tuh diriku. Dan kesenangannya ego itu adalah menyimpulkan dirinya sendiri. Itu kesenangan ego gitu ya. Itulah rahasia imbalan dari semua hasrat dan daya tarik nilai-nilai yang diproyeksikan. Seperti itu. Jadi ini dilebih-lebihkan oleh nilai, harga, glamor, keistimewaan yang diproyeksikan. Hanya ada satu keuntungan, dan keuntungan yang sama ini hanya ditumpangkan ke semua yang diinginkan, dan oleh karena itu menarik keterikatan. Lalu kemudian tuh kesenangan diasosiasikan dengan kebahagiaan. Maka ego hanya punya satu tujuan, yaitu kesenangan. Ketajaman menilai itu memungkinkan pelarian dari semua atraksi. Motif tunggal ini hanya diproyeksikan ke berbagai objek, orang,
kualitas peristiwa atau keadaannya berbeda-beda. Apalagi pas sulit, pas lagi nggak punya duit, pas sakit, ego itu pasti akan menyimpulkan dirinya. Rasa kesayanganku ini diriku yang lagi sakit gitu, aku harus berjuang. Nah, gitu-gitu. Ego yang cerdik bisa menarik imbalan, kepuasan, dan kesenangan rahasia dari apa saja yang dia pilih secara sewenang-wenang. Termasuk yang paling sewenang-wenang itu adalah ketika dia menarik kesimpulan bahwa rasa kesayanganku ini adalah diriku. Ini kesewenang-wenangan yang paling ultimate. Ini kan sama saja dia menetapkan dirinya sebagai ilah. Seperti itu. Itu yang paling sewenang-wenang kesimpulan. Sebenarnya tujuannya tetap sama, itu saja. Maksudnya itu saja itu adalah itu yang apa namanya ya untuk la ilaha illallah itu gitu, menjaga konstitusi la ilaha illallah. Adapun yang diinginkan sebenarnya itu hanya untuk memperkuat la ilaha illallah. Makanya guru-guru kita itu ya ngasih sanad ya la ilaha illallah gitu. Tempatnya dibayangkan berada di luar sana, padahal sebenarnya di dalam. Karena kesenangan yang diperoleh itu bersifat subjektif dan internal. Pelepasan tujuan tunggal ini, pelepasan la ilaha illallah itu menyingkap kebenaran la ilaha illallah. Realitas diri itu kan bahwa rasa kesayanganku ini dirinya kan otomatis transenden, abadi, unik, ya kan, otentik. Nah, dengan orang mengalami kebenaran bahwa rasa kesayanganku ini dirinya, udah, dia langsung langgeng kan, langsung langgeng. Dari situ semua apa kebahagiaan, semuanya di situ. Kebahagiaan spiritual. Lalu kebahagiaan spiritual tadi itu dikualitatifkan, kuantitatifkan dalam ruang waktu. Dan seperti itu saya masukin ke sini gitu. Langsung mutmainah dia. Istiqomah mengerjakan proyek untuk proyek kreatif untuk menyembuhkan, untuk menumbuhkan kemanusiaannya sendiri. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ada kebahagiaan itu kalau belum la ilaha illallah. Tidak mungkin. Bahagia dari mana? Rasa kesayangan saja masih belum diketahui ilahnya. Konsep ilah ini yang harus dipahami. Ilah. Rasa kesayangan itu kan dia punya ilah. Ilahnya itu diriku sendiri, maksudnya tubuhku ini kan, seluruh total diriku, atau Allah gitu kan. Persoalan ilah. Jadi kadang-kadang tuh kata ilah ini kalau nggak diterangkan dengan baik, itu kemudian orang yang nggak ngerti signifikansi. Kan kalau ilah itu kan diterjemahin Tuhan. Wah, Tuhan ntar dulu. Ilah ini kan source of self.
Kalau bahasa munanya itu dia amai goha gitu. Source of self. Atau kalau bahasa munanya kamai goha. Kalau diterjemahin Tuhan toh lah, apa Tuhan ini? Ada Rob kan, yang menulis katoka, yang membuat katoka, itu Rob. Itu Rob. Jadi tidak ada kebahagiaan kalau belum ilallah. Dan ini Bu, ini adalah realisasi diri, realitas diri, penyingkapan. Bisa kita mengerti bahwa ilallah itu ajaran pencerahan yang basic dan hanya itu gitu. Hanya itu. Hanya itu. Simple dia. Itu dilatih, berlatih saja itu. Ilallah, tapi setelah tahu ilallah, ojo lali waktune include. Waktunya include. Ruang waktu kalau itu nggak include, jadi petaka. Jadi spiritualis yang tidak produktif. Tidak ada amal soleh kalau keliru memodel ilallah itu. Iya, jadi kemudian kan pada akhirnya rasa kesayaan kita itu, yang itu sosnya Allah diperagakan dalam ruang waktu, di situ kan jiwa kita tumbuh kan, jiwa. Nah, jiwa yang tumbuh itu kan adalah dirinya kan, lah ya itu yang sampai akhirat gitu. Tapi dalam ruang waktu kamu peragakan kepalsuan, itu juga bisa sampai akhirat itu kepalsuan itu. Ya sampai akhirat. Tantangan terberat orang beriman itu kan adalah peragaan dalam ruang waktu kan. Semua orang aku beriman. Tapi coba lihat hasilnya mana. Peragaan dalam ruang waktunya dulu. Dari situ kemudian tuh kehidupan dunia ini memberikan kita peluang untuk bisa selalu menaikkan kualitas ketransendenan itu kan di dalam ruang waktu. Progresif terus dia. Progresif. Itu yang paling berat dari la ilaha illallah itu adalah peragaannya dalam ruang waktu. Peragaannya itu yang paling berat. Makanya itu peragaan tidak cukup lagi pada akhirnya. La ilaha illallah karena harus diperagakan dalam ruang waktu. Di situ butuh uswah lagi. Butuh uswah. Maka sahadatnya lanjut lagi Muhammad Rasulullah. Hanya itu. Jadi itu sebenarnya sahadat itu ya konsep untuk diri transenden yang produktif kan begitu. Entah bagaimana itu menjadi doktrin yang tidak produktif gitu. Seperti itu. Ya mesti produktif. Beriman tuh pasti beramal soleh. Karena keilahian itu diperagakan dalam kemanusiaan. Itu tantangan besar bagi yang punya sanad la ilaha di peragaane. Ya kan? Peragaannya mana? Itu tantangan terbesar. Dan itu harus selalu dikopio dia. Mana peragaannya? Mana peragaannya? Ya kan? Kalau nggak ada peragaan lah, ini pasti la ilaha illallah ini, ya kan? Atau dia belum berkepastian, belum berkepastian rasa kesayaannya, masih berarti masih teralienasi, masih
tereliminasi. Masih di sini, wah, masih di sini. Wah, ini harus buru-buru di transendensi. Belum bisa ke sini. Setelah di sini kan baru dia pindah ke sini. Huruj, keluar dari ideologi, keluar dari rasa ilah ana, menjadi ilallah. Wah, itu kan diperlukan bimbingan ya. Perlukan bimbingan. Nah, masyarakat kita itu secara spiritual tuh di sini aja itu belum loh. Masih di sini, masih rasa kesayaannya itu masih teralienasi. Masih tereliminasi. Makanya walaupun barat itu kita bilang kafir, oh dia lebih tinggi kok. La ilaha illallah. Makanya dia tertib hidupnya dibanding yang kita masih di sini gitu. Mau diapain juga tetap tertib dia karena dia berkepastian pada rasa kesayangannya itu berkepastian. Sementara yang dua ini masih masih ya gentayangan lah kalau bahasa ini. Masih nggak berkepastian. Karena tidak berkepastian itu nggak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya yang itu jadi komoditas politik, komoditas pasar gitu ya. Yes, bui itu. Yang dibilang Nabi banyak tapi hanya buih. Jadi kalau yang ini yang rasa kesayaannya itu masih teralienasi, tereliminasi, itu banyak tapi itu buih karena tidak berkepastian. Akan lebih tinggi yang ini. Ini dia berkepastian walaupun salah tapi berkepastian. Apalagi kalau benar gitu. Dan kita mestinya itu kan punya spirit ya. Mumpung masih Maulid kan ini ya, masih bulan Maulid. Bulan Maulud. Ya mesti kita lah apa ya? Koreksi gitu ya. Dan ini kan masing-masing subjektif. Ilallah itu pemersatu. Kalau sudah ilallah itu nggak bisa lagi dijajah dia. Gimana mau menjajahnya? Wong rasa kesayaannya itu dirinya kok. Bukan diriku. Nggak bisa dijajah lagi. Mau dijajah dengan apa? Mau jajah dirinya, emang nggak bisa. Udah, nggak mungkin bisa dijajah. Nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa jadi follower dia. Nggak bisa lagi jadi follower. Karena kenapa? Dia bersahadat, ini dirinya loh. Ketika dia jadi follower, dia mengalienasi dirinya. Jadi lagi ini dia. Nggak berkepastian lagi. Wah, keren juga ini ya. Pak Mahfud. Salahnya aja dibenarkan. Kalau apalagi benar diridoi. Keren, keren. Tulis Mahfud 2024. Keren ini, keren, 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 keren. Jadi kalau orang sudah lahir itu nggak bisa lagi jadi follower dia. Dia merdeka semerdeka-merdekanya. Nggak ada lagi yang bisa membuat dia terbatas tuh nggak bisa. Karena sudah rasa kesayanganku aja dirinya. Mana? Keren lainnya Bang Mahfud. Juara malam ini ya Bang Mahfud. Salah saja ya dibenarkan. Benarnya diridoi. Wah, canggih ya. Udah itu aja lah ya. Tutup dah selesai kuliah malam ini. Udah dipungkasi sama Bang Mahfud. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.